Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang begitu banyak sehingga pada sampai detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid. Nah, sampai di pelajaran yang kelima yaitu al-qata' dan saktah. Nah, kita akan bahas apa itu al-qata' dan apa itu saktah. Nah, yang pertama adalah al-qata'. Al-qata' secara bahasa artinya menjelaskan atau menghilangkan, menjelaskan dan menghilangkan. Secara istilah adalah memotong atau berhenti membaca pada akhir kata dengan niat berpaling atau tidak melanjutkan membaca lagi. Maksudnya, ketika ingin mengakhiri bacaan Al-Quran itu adalah al-qata'. Ya, jadi berhenti membaca Al-Quran. Ya, menyudahi membaca Al-Quran, ini disebut dengan al-qata'. Ya, nah. Kemudian berbeda dengan waqaf yang berhenti lalu melanjutkan lagi bacaannya. Ya, qata harus dilakukan pada akhir ayat sehingga menjadi jelas dan lengkap maknanya dan tidak boleh melakukan qata di tengah-tengah ayat. Ya, jadi qata itu dilakukan di akhir ayat. Ya, setiap akhir ayat. Bahkan lebih bagus itu di akhir sebuah surat. Ya, kalau misalnya kita membaca An-Nas dari awal. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, selesai minal jinnati wan nas. Maka selesai, ya ini namanya qata, kita berpaling, ya, melanjutkan kegiatan kita. Dan ketika akan memulai membaca Al-Quran lagi, maka dianjurkan untuk memulai dari ta'awud kembali. Nah, ini adalah al-qata ya. Jadi memutus atau berhenti dari membaca Al-Quran. Beda dengan waqaf. Kalau waqaf ya berhenti tapi berhenti sejenak nanti melanjutkan lagi. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang apa itu waqaf ya. Ada dan juga macam-macamnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah sakta. Sakta secara bahasa artinya menahan. Kemudian secara istilah adalah memotong atau berhenti membaca dalam jangka waktu tertentu tanpa mengambil nafas ya dengan niat untuk melanjutkan bacaan pada waktu itu juga. Ya, cara baca sakta adalah dengan berhenti dan menahan nafas selama kurang dari 2 harokat. Jadi sakta itu berhenti sejenak ya tanpa mengambil nafas ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, sakta nanti ada tempat-tempatnya khusus yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Nah, praktek bacaan sakta dalam riwayat Hafs dari Al-Asim, ya, Thariq Asy-Syatibi terdapat hanya pada 6 tempat dalam Al-Quran. Dengan rincian, ya, saktah wajib ada 4 dan saktah jaiz ada 2. Insya Allah nanti di pembahasan saktah, ya, ada 6. Ini adalah contoh bacaan sakta adalah ini tempat-tempatnya dari surah Al-Kahfi, Yasin, Qiyam, Al-Mutaffifin, ya, iwaja, ya, iwaja, qayyima, ini sakta. Bisa ditandai dengan huruf sin biasanya atau tulisan sakta. Nah, wakilaman raq al-qiyamah atau di Yasin mimmarqadina hada ya kalla bal rana. Nah, ini adalah bacaan saktah di dalam Al-Qur'an, ini saktah yang wajib ya. Nah, kemudian sebagai tambahan ya dari pengertian waqaf, qata dan saktah ya yang sudah kita pelajari dapat mengambil beberapa perbedaan dari waqaf, qata dan saktah. Ya, setidaknya ada 5 perbedaan ya antara waqaf, qata dan saktah. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, waqaf dan sakta sama-sama niat melanjutkan bacaan, sedangkan qata tidak melanjutkan bacaan.
Ya, berarti kan ini bedanya. Kalau waqaf dan sakta niatnya untuk melanjutkan bacaan, tetapi qata adalah untuk mengakhiri bacaan. Kemudian waqaf dan qata itu sama-sama berhenti dengan mengambil nafas. Sedangkan sakta berhenti tanpa mengambil nafas. Yang ketiga, jangka waktu waqaf adalah 2 harokat. Sedangkan jangka waktu sakta kurang dari 2 harokat. Ya, kalau qata tidak ada jangka waktunya ya, yang dia berhenti dari baca Quran. Nah, kemudian yang keempat disunahkan baca isti'adah setelah qata. Tadi ya, setelah kita qata berhenti baca Quran, ya ketika kita akan kembali baca Al-Quran lagi, maka disunahkan untuk mengulangi dari isti'adah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kemudian surat apa yang kita baca. Sedangkan setelah waqaf dan saktah tidak disunahkan untuk membaca dari isti'adah ya. Kemudian yang kelima, qata hanya boleh berhenti pada akhir ayat. Ingat ya, pada akhir ayat atau lebih utama dari akhir surat. Sedangkan waqaf dan saktah bisa berhenti di tengah atau akhir ayat. Nah, barakallahu fikum, ini dari 5 perbedaan antara waqaf, qata dan saktah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tolong ini dicatat ya karena tidak ada di buku kalian. Baik, barakallahu fikum, sampai di sini dulu insyaallah tentang pelajaran qata dan saktah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Naam, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.